Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahuddin dari kelompok 10 dan teman saya Mita Permatasari akan mempresentasikan apa yang dinamakan thariqah, mursyid dan murid. Yang pertama adalah pengertian thariqah. Thariqah merupakan bentuk praktis dari tasawuf. Thariqah mengalami perkembangan makna dari perkembangan makna pokok ke makna secara psikologis. Thariqah berasal dari bahasa Arab, yaitu thariqah, yang secara etimologis berarti jalan. Secara terminologi, thariqah berarti menjalankan ajaran Islam dengan hati-hati dan teliti, melaksanakan fadhail al-a'mal, serta sungguh-sungguh menjalankan ibadah dan riyadhah. Contoh fadhail al-a'mal yaitu mengerjakan sholat tahajud, sholat sunnah rawatib, dan lain sebagainya. Sementara contoh dari riyadhah yaitu dengan berzikir, istighfar, serta berpuasa sunnah di hari Senin dan Kamis. Selain itu, thariqah juga dimaknai sebagai cara ataupun metode untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amal yang tentunya telah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikerjakan oleh para sahabat, para tabi'in, dan kemudian secara sambung menyambung diteruskan oleh guru-guru tarekat. Nah, guru-guru tarekat itu biasa dipanggil dengan sebutan mursyid atau pembimbing spiritual. Nanti insyaallah akan dijelaskan lebih rinci apa yang dinamakan mursyid oleh teman saya. Kriteria dan macam thariqah mu'tabarah di Indonesia. Pertama, thariqah syatoriyah. Thariqah syatoriyah sesudah Syekh Burdan Al-Din terbagi menjadi 4 kelompok. Di antaranya, pertama, silsilah yang diterima oleh Imam Maulana. Kedua, silsilah yang dibuat oleh Tuan Kuning Syahri Lutan Tanjung Medan Ulakan. Ketiga, silsilah yang diterima oleh Tuanku Ali Bakri. Keempat, silsilah oleh Tuanku Kuning Zubir yang ditulis dalam kitabnya yang berjudul Syifa Al-Qulub. Thariqah ini berkembang di daerah Minangkabau dan sekitarnya. 2. Thariqah Naksabandiyah. Thariqah Naksabandiyah diperkenalkan ke wilayah Nusantara pada paruh pertama abad ke-17 oleh Jamal Al-Din, seorang Minangkabau yang mula-mula belajar di Pasai sebelum ia melanjutkan ke Bait al-Faqih, Aden, Haramain, Mesir, dan India. Naksabandiyah merupakan salah satu thariqah sufi yang paling luas penyebarannya dan banyak terdapat di Asia Muslim. 3. Thariqah Ahmadiyah. Thariqah Ahmadiyah didirikan oleh Ahmad Ibnu Ali Al-Husaini Al-Badawi. Sholawat Badawiyah Kubro dan Sugro amat dikenal di masyarakat Indonesia. Akan tetapi, thariqah Ahmadiyah sendiri tidak berkembang secara luas di wilayah Indonesia, terutama di Jawa. Abdul Hasan Ali As-Sadzili merupakan tokoh thariqah Sadziliyah yang tidak meninggalkan karya tulis di bidang tasawuf. Begitu juga muridnya Abul Abbas Al-Mursi, kecuali hanya meninggalkan ajaran lisan tasawuf, doa, dan hizib. Ketika ditanyakan akan hal itu, beliau menegaskan, karyaku adalah murid-muridku. As-Sadzili memiliki banyak murid-murid yang kebanyakan dari muridnya merupakan ulama-ulama masyhur pada masa itu. Keempat, thariqah Alawiyah. Thariqah Alawiyah ini merupakan thariqah sufi yang berbeda pada umumnya. Perbedaannya terdapat pada praktiknya. Thariqah ini tidak menekankan kepada segi riyadhah atau olah ruhani,
melainkan lebih kepada amal, akhlak, wirid, serta zikir, sehingga wirid dan zikir ini dapat dipelajari oleh siapapun tanpa dengan bimbingan seorang mursyid. Ada 2 wirid yang diajarkan, yaitu wirid al-latif dan rotib al-hadad, serta rotib-rotib lainnya. Thariqah Alawiyah ini merupakan penengah antara Thariqah Sa'diliyah atau yang menekankan kepada olah hati dengan Thariqah Al-Ghazaliyah. Mursyid dan murid. Pertama, pengertian mursyid. Mursyid adalah istilah atau sebutan syekh dalam suatu tarekat. Istilah mursyid ini berarti guru, yakni guru yang mengajarkan murid-muridnya yang sedang menuntut ilmu dalam suatu tarekat tertentu. Kriteria mursyid. Adapun di antara kriteria mursyid adalah sebagai berikut. Pertama, seorang mursyid haruslah seorang alim. Kedua, seorang mursyid haruslah arif. 3. Seorang mursyid haruslah memiliki belas kasihan yang tinggi terhadap murid-muridnya, dan lain sebagainya. Pengertian murid. Murid dalam tarekat adalah orang yang berkehendak untuk menempuh jalan tasawuf di bawah bimbingan seorang syekh dengan ketaatan penuh. Kewajiban murid pada mursyid: yang pertama, murid harus menurut dan mematuhi perintah gurunya ataupun syekhnya. Yang kedua, murid tidak boleh menggunjing gurunya. Yang ketiga, seorang murid harus selalu ingat kepada gurunya dan lain sebagainya. Apa sih adab murid terhadap dirinya sendiri? Yang pertama, meninggalkan pergaulan dengan orang-orang jahat. Yang kedua, tidak boleh tamak ataupun berharap kepada apa yang ada di tangan manusia lain. Yang ketiga, menjaga diri untuk senantiasa makan yang halal. Adab murid terhadap sesama ikhwan atau terhadap sesama muslim. Yang pertama, mencintai ikhwan tarekat seperti ia mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, bergaul sesama ikhwan dengan akhlak yang baik. Yang ketiga, bersikap tawaddu terhadap ikhwan dan lain sebagainya. Itulah adalah pengertian dari murid itu sendiri, dan juga pengertian murid tadi adalah pengertian yang terakhir yang telah kami sampaikan dari pengertian thariqah, mursyid, dan murid itu sendiri. Terima kasih. Itulah yang dapat kami sampaikan, pengertian dari thariqah, mursyid, dan murid itu sendiri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan hanyalah milik kami semata. Allahumma fiq ila aqwamit thariq, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum